Nah, oke, sekarang bagaimana sih tipsnya copywriting yang efektif itu seperti apa? Karena kita kan mesti harus tahu ya bahwa copywriting tadi menulis bahasa iklan, tetapi kan tidak sekedar menulis bahasa iklan. Kita harus ngerti ini tips-tipsnya, jangan sampai kita keliru. Yang pertama ini, kenali audienmu. Nah, gini ya. Jadi siapa ini audien saya? Misalnya ini ya, saya punya produk yang simpel aja, misalnya makanan gitu ya, kerupuk rambak misalnya gitu. Siapa yang akan membeli kerupuk rambak saya? Atau kalau misalnya saya seorang produsen topi, siapa yang akan membeli topi-topi saya? Misalnya saya bikin topi yang tadi saya tunjukkan, mungkin topi yang tidak umum di Indonesia, tetapi pembelinya ternyata ada. Nah, kita harus ngerti ini, kira-kira siapa yang jadi pembeli itu. Kenali konsumen atau audien kita gitu ya. Karena audien itu pasti dia akan bertanya-tanya gini ya. Jadi ketika dia mau membeli, saya beli produk ini mengapa? Mengapa saya harus beli produk ini? Atau kalau misalnya kalau saya beli produk topi tadi yang saya tunjukkan, saya menjadi kira-kira seperti siapa? Nah, itu kan kalau produk-produk fashion gitu ya. Oke, sekarang yang kedua nih. Tulisan menuju ke satu person. Jadi kalau yang namanya copywriting itu dibuat lebih personal. Memang yang membaca orang banyak, tetapi ketika kita merancang bahasa yang ada di dalamnya, itu bahasa yang seakan-akan menjawab pertanyaan atau menjawab problem dari seorang konsumen. Jadi seakan-akan itu personal. Saya ingin turun berat badan misalnya begitu ya. Berarti apa ini? Saya akan mencari produk-produk yang bisa menurunkan berat badan atau produk yang bisa mengurangi kalori. Nah, saya kan butuh ini ya, saya butuh itu. Saya butuh makanan atau minuman seperti makanan kesehatan. Sehingga ketika ada copywriting yang bisa menunjukkan saya solusinya, saya merasa ada yang menjawab ini. Oh iya ya, ternyata ini jawaban saya. Gitu ya. Jadi biasanya akan muncul kata-kata Anda, saya, kami, kita gitu ya. Di dalam copywriting pasti akan seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, fokus pada manfaat bukan fiturnya. Nah, untuk membuat copywriting yang lebih persuasif, yang lebih membujuk gitu ya, dan lebih menarik, kita harus menonjolkan manfaat atau nilai yang bisa didapat oleh audien. Jadi sebenarnya apa sih artinya manfaat gitu ya, atau artinya nilai? Jadi nilai atau value kalau di dalam marketing itu berbeda dengan yang namanya harga. Kalau contoh misalnya begini, ini alat yang saya bawa, gitu ya. Nilainya berapa? Ini bukan harganya, tapi adalah nilai. Kalau hari ini ketika alat ini saya bawa, di tangan saya nilainya kalau skala 0 sampai 100, ini nilainya 100. Karena kalau tanpa alat ini, nggak maksimal kerja saya. Tapi kalau alat ini, barangkali ditemu oleh orang lain, jatuh di jalan, ditemu oleh orang lain, dan orang lain tidak pernah menggunakan PowerPoint untuk presentasi, misalnya seperti itu, ini nilainya mendadak menjadi 0 karena nggak ada nilainya. Apalagi kalau hanya alat ini, konektornya mana nggak ada ya, nilainya akan jatuh, bisa minus gitu ya. Begitu dapat ini ngapain seperti ini dibuang, buat apa koleksi, nggak akan bisa jalan. Jadi itu adalah sebuah nilai. Berbeda dengan harga, mungkin ini harganya nggak sampai 1 juta misalnya gitu, tetapi nilai dari alat ini itu bisa mencapai lebih dari 1 juta. Itulah yang disebut dengan nilai ya di dalam marketing seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ini, gunakan cerita dan libatkan emosi. Jadi kalau di dalam sebuah copywriting, bagaimana membuat copywriting lebih memorable dan relatable, lebih mudah diingat. Caranya gimana? Membuat sebuah cerita gitu ya, storytelling. Copywriting itu adalah sebuah storytelling, walaupun itu hanya singkat. Mungkin storytellingnya hanya sekedar ya mungkin 1 paragraf, 2 paragraf paling singkat, nggak usah satu halaman gitu, bukan ya, tetapi cukup singkat dan melibatkan emosi. Jadi ketika seseorang ingin menurunkan berat badan, ini harus disentuh dulu emosinya. Ya, nggak cukup hanya ini saya promosi ini produk pelangsing gini-gini dan lain sebagainya, nggak cukup. Tetapi harus disentuh emosinya.
Misalnya begini, emosi yang disentuh adalah emosi tentang yang berkaitan dengan kesehatan. Ketika body fat itu naik sekian persen, maka kaki kita akan menumpu 4 kali lipat dari berat badan kita. Nah, bayangkan seperti itu. Tapi kalau kita mau menurunkan berat badan 1 kg saja, berarti kaki kita telah membebaskan diri dari 4 kg dari berat badan kita, karena 4 kali lipat. Nah, itu seperti itu. Ini kan lebih memorable gitu ya, daripada ini saya menjual body karena pelangsing dan lain sebagainya. Oke, nah terus kemudian, nah yang kelima nih, jadi sebuah copywriting itu harus dapat diuji dan dioptimalkan. Mengapa seperti itu? Jadi misalnya saya membuat sebuah copywriting satu, gitu ya. Apakah itu cukup? Tidak. Kita harus tes pasar di situ. Copywritingnya, apakah copywriting yang saya buat memang itu akan mudah diterima oleh masyarakat, ya, oleh para calon konsumen. Saya paling tidak membuat 2. Nah, nanti bisa diukur. Apalagi kalau sekarang ini di dunia digital itu lebih enak lagi nih. Kita bikin copywriting 1, kita tayangkan di IG Reels misalnya begitu. Itu kan langsung bisa dilihat ini ya, di dalamnya insight-nya itu ya bisa dilihat. Ini sudah dilihat oleh berapa orang. Ini sudah tayang berapa orang, sudah dilihat, terus kemudian ada yang melihat ini apakah follower kita atau di luar follower kita. Kita bisa ngukur seperti itu. Itu satu video. Nanti video yang lain dibuat misalnya gitu ya, atau copywriting lain yang kita buat. Nanti diukur. Nah, data-data itu bagi seorang marketer atau manajer pemasaran itu harus didapat, harus punya. Oke, ini kalau copywriting yang model begini ternyata lebih disukai daripada copywriting saya yang kedua. Atau mungkin copywriting saya yang kedua lebih unggul daripada copywriting saya yang ketiga. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Nah, ini adalah tips copywriting tadi ya, ada 5.